Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Institute Indonesia. Kembali saya William Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Character and Career. Selama 1 jam ke depan akan menemani libur Hari Raya Idul Fitri Anda. Dan topik kita adalah The Power of Forgiveness. Kekuatan memaafkan bersama dengan Mas Harmony Ezra. Selamat malam Mas Harmony. Selamat malam Mas William, selamat malam Smart Listeners. Gimana kabarnya nih Mas Harmony? Wah, seru banget, banyak tantangan, season musim yang baru gitu ya. Apa kabarnya Mas William? Semua sehat? Baik Mas, dan tentunya kita masih dalam suasana Idul Fitri. Dan untuk Anda semua tentunya kita mengucapkan Selamat Idul Fitri ya Mas. Ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan mari kita sambut bulan suci ini dengan hati yang ringan dan penuh keikhlasan. Ya, jadi ya Ramadan kan bukan membawa ibadah ya, tapi juga untuk ajakan untuk bersihin hati. Jadi topiknya cocok banget nih Mas William hari ini. Kita ngomongin the power of forgiveness. Gitu. Ternyata memaafkan itu memiliki satu kekuatan. Ini cocok banget ya. Kita kan sehari 2 hari ini itu saling memaafkan, bersilaturahmi, mungkin ketemu kerabat yang udah lama nggak ketemu klien yang mungkin pernah berkonflik dengan kita, tetangga. Nah, kenapa topik ini diangkat Mas Harmony? Nah, jadi memang ternyata banyak orang itu masih belum menyadari mindset memaafkan itu kayaknya terkesan kalah gitu. Memaafkan itu rasanya kayak menunjukkan bahwa saya ini menunjukkan pribadi yang lebih lemah. Padahal enggak. Saya juga mau angkat urgensi dari topik ini juga menyambut Ramadan itu menunjukkan bersih-bersih hati gitu, menunjukkan hati yang lapang. Jadi ternyata saya akan mengangkat dari sudut pandang riset dari Dr. Caroline Leaf, orang-orang yang memiliki hati yang lapang, orang-orang yang memiliki hati yang berani melepaskan untuk memaafkan itu justru sehat sekali buat jiwa, yang implikasinya sehat juga untuk tubuh kita juga. Dan itu nanti saya akan tunjukkan foto-foto dan riset-riset bukti bahwa orang-orang yang hatinya lapang dan yang hatinya tidak lapang itu tuh beda. Dalam pikiran dan otaknya, neuron otaknya itu tidak sehat. Dan itu bisa ujungnya sampai ke sakit dan bahkan kematian. Nah, itu makanya urgensinya penting banget untuk kita betul-betul cuman ngomong, ya gua sih udah maafin ya, tapi di mulut aja, hati enggak. Nah, repot deh. Gitu. Nah, karena kan seringkali orang hanya cuma ngomong, ya minal aidin wal faidin. Tapi gimana sih sebetulnya betul-betul menikmati manfaat memaafkan, menyambut Ramadan dengan hati yang lapang. Gitu. Ya, menikmati manfaat. Berarti sebetulnya dengan kita memaafkan atau memberi maaf, sebetulnya merasakan manfaatnya adalah diri kita sendiri ya, Mas? Betul. Jadi skenarionya itu banyak orang itu berpikir memaafkan itu untuk orang lain. Tidak, ternyata memaafkan itu untuk diri kita sendiri juga. Kebebasan untuk diri kita sendiri juga. Ya, jadi memaafkan itu ternyata sifatnya ada unsur psikologisnya selain daripada kekuatan spiritual. Itu kan sudah tahu ya semua orang. Memang secara agama dari apapun agamanya juga mengajarkan dalil ya hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada gitu, karena Allah sendiri juga mengampuni kita gitu. Jadi itu makanya semua orang juga dituntut untuk memaafkan, memberikan ruang damai, melepaskan dendam, melepaskan beban. Untuk itu bukti bahwa kita bisa let go, bisa nggak lagi mikirin dan dihantui oleh perasaan-perasaan marah dan jengkel. Karena ya wajar lah kalau misalkan Mas William ditipu ratusan juta, iya nggak sih gitu. Enak aja udah ditipu ratusan juta, terus minal aidin wal faidin tiba-tiba langsung lepas gitu aja. Ini utang nggak dibayar-bayar itu emang segampang itu melepaskannya? Well, kita mari coba sama-sama berpikirnya seperti ini. Memaafkan itu untuk ketika berpikir memaafkan itu untuk diri kita sendiri, itu manfaatnya untuk jiwa kita. Karena karena dendam itu pakai energi loh. Marah itu
pakai energi itu. Terngiang-ngiang sebuah memori di mana kita tersakiti terus-menerus. Itu melelahkan, Mhm. membuat kita jadi nggak bisa bekerja, membuat kita jadi nggak bisa berkarya, karena energi dan fokus kita sudah terfokus bagaimana kita dendam dan marah terhadap orang-orang yang kita benci. Benci itu capek dan melelahkan. Bener kan, Mas Oke, William? betul. Memakan energi kita juga ya sebetulnya. Walaupun mungkin nggak keringetan gitu ya, mungkin hanya di pikiran kita, tapi itu sebetulnya memakan energi dan psikologis kita, sehingga berdampak ke hal lainnya. Untuk Anda semua, silakan Anda bisa ke YouTube channel Smart FM, karena kita juga sedang live streaming di sana, sambil menemani libur lebaran Anda. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Topik kita di malam hari ini adalah The Power of Forgiveness bersama dengan Mas Harmony Ezra. Boleh ke YouTube di malam hari ini karena ini ilmu banget ya, lagi Lebaran, lagi Idul Fitri di hari kedua. Cocok nih Anda yang sedang mudik, sedang di kampung halaman, mungkin dulu punya satu masalah dengan seseorang, atau mungkin Anda pernah tersakiti. Ternyata The Power of Forgiveness itu penting banget ya Mas. Nah, gimana sih Mas cara kita membangun kekuatan itu, bahwa manfaat memaafkan ini juga bisa berdampak panjang karena kaitannya juga dengan kedamaian gitu. Oke, saya langsung tanpa basa-basi, saya ingin langsung menunjukkan. Oh, saya belum bisa sharing screen. Bolehkah dibantu untuk saya bisa sharing screen, Pak William? Oke, boleh. Mungkin
Sebentar, Mas Harmoni tampaknya lagi nggak ada operatornya. Oke, nggak apa-apa. Saya akan tampilkan di handphone saya yang Ah, munculkan di layar ya. Oke, kalau misalkan teman-teman lihat ini ya di layar ini apakah terlihat? Nah, ya, semoga saya tampilkan ini bisa terlihat ya. ya. Nah, oke terlihat ya. Di sini ini kalau bisa dilihat ini adalah penelitian dari Dr. Caroline Leaf terkait dengan neuron otak yang sehat dan tidak sehat. Neuron otak yang sehat itu seperti pohon yang bertumbuh besar seperti yang digambar sebelah kanan. Hmm, Sedangkan neuron otak yang tidak sehat ini adalah otak-otak yang overthinking, energinya habis hanya terhadap pemikiran yang tidak perlu. Dan ini otak yang sebelah kiri adalah pikiran yang nyangkut, pikiran yang habis waktunya karena dendam dan amarah, karena yang membuat kita jadi depresi dan sakit hati. Nah, oke. cara otak orang kreatif itu seperti pohon yang berkembang yang cabangnya banyak. Jadi ternyata memang ketika diteliti otak kita itu seperti pohon yang bercabang gitu. Itu adalah tanda otak orang sehat gitu. Jadi buah pemikirannya banyak, idenya banyak, sehingga ketika kita mendapatkan informasi, konek-koneknya itu adalah terkait dengan informasi yang sehat gitu. Hmm, Jadi otak kita bisa berfungsi dan produktif. Sedangkan kalau kita lihat tadi di gambar yang satu lagi seperti pohon yang mengkerucut gitu ya, yang memang kayak cuman satu aja. Itu adalah otak orang kepahitan. hmm, Otak orang yang hanya pikiran fokus hatinya dihantui oleh satu hal yang dipikirkan terus-menerus sampai gak bisa bikin hal yang lain. oke. Jadi dendam yang tidak bisa dilepaskan otomatis itu seperti kita terobsesi terhadap orang yang kita benci. Hmm, Obsesi itu sesuatu hal yang baik, tapi kalau obsesi terhadap hal yang negatif seperti kebencian, dendam, dan kemarahan, ini akan membuat kita nggak bisa berkarya, hmm. menjadi depresi, dan malah jatuh sakit. Kalau Nah, obsesi terhadap orang yang kita suka gimana, Mas? nah, beda ya, karena ini perasaan negatif itu membuat kita jadi depresi. Kalau otak orang depresi itu, saya pernah tunjukkan gambarnya dalam episode-episode sebelumnya. Kalau mendengarkan kami, otak orang depresi itu menciut, literally menciut. Komposisi otaknya itu mengecil dan dia nggak bisa berfungsi. Sedangkan otak orang sehat itu tuh bercabang dan otaknya membesar juga gitu. Nah, sudah ada risetnya juga. Yang artinya kalau misalnya jatuh cinta itu membuat neuron di otak kita jadi berkreasi karena bahagia. Hmm, Makanya kalau misalnya kita jatuh cinta, kita malah bisa berpikir apapun, berkreativitas untuk bikin orang yang kita suka jadi happy, betul nggak? Beliin ya. bunga lah, beliin apa, malah bikin kita jadi kreatif karena terasosiasi dengan perasaan bahagia. Tapi Hmm, kalau kebencian terasosiasi dengan perasaan marah, terasosiasi dengan perasaan dendam yang kita renungkan siang dan malam. Ujung-ujungnya ya kayak reka ulang gitu. Coba ya dulu ya, coba ya dulu ya, what if, coba ya waktu itu dulu aku nggak gitu. Itu kita memikirkan hal-hal yang nggak bisa kita ubah, betul nggak? hmm, Gitu. Tapi kalau misalkan kita jatuh cinta, itu kan memikirkan hal-hal yang akan datang, yang kita bisa lakukan sesuatu untuk kita merubah sesuatu hal, ya. menciptakan masa depan kita. Nah, kalau dendam dan amarah itu bicara tentang masa lalu, Mas William. Dan masa lalu kita nggak bisa ubah. Yang kita bisa ubah masa depan. Gitu. Ya, saya nggak Hmm, bilang bahwa kita harus melepaskan pengampunan terhadap saya nggak bilang bahwa kita harus melepaskan orang-orang yang sudah berbuat jahat sama kita ya. Kalau memang hukum ya hukum harus tetap berjalan dong, ya. gitu. Tapi saya lagi bicara tentang konteks manfaat memaafkan itu luar biasa hebatnya, Hmm. gitu. Masuk juga terhadap perkembangan otak gitu ya, atau mungkin aktivitas juga, atau produktivitas. Biasanya yang selalu menyimpan dendam tadi itu stuck di situ-situ saja, Mas. Dan ini Betul. memang sudah terbukti ya dari penelitian yang tadi ditampilkan di gambar, Mas. Yes. Penelitiannya Dr. Caroline Leaf. Dan ini saya juga mengajukan juga ada penelitian dari Dr. Frederick Luskin dari Stanford University. Ini Hmm. terkait dengan Forgiveness Project ya. Ini sudah terbukti orang-orang yang mau melepaskan, memaafkan gitu ya. Nanti saya akan ajarkan dalam sesi terakhir bagaimana betul-betul merasakan manfaat memaafkan, bukan cuma sekedar oh ya, mohon maaf dan lahir batin. Itu efeknya malah cuma sekedar di mulut aja. Tapi betul-betul gimana ngerasain sampai dalam lubuk hati kita merasakan kebebasan. Walaupun apapun hukum Anda, ya memang Anda harus putuskan ya, mau melepaskan atau tidak, mau memperjuangkan atau tidak, itu saya nggak pusingin. Tapi saya lagi ngomongin manfaat memaafkan itu sendiri.
Ya, satu manfaatnya adalah menurunkan tingkat stres dan depresi. Mhm. Dr. Frederick sudah menuliskan satu dampaknya yang paling baik langsung kelihatan langsung, stres dan depresi menurun. Rasanya kayak lega gitu, ya lega Ya. gitu, kayak kayak habis pup, Mas William, habis buang air besar, rasanya kayak gitu. Yang kedua, peningkatan rasa harapan dan kepercayaan diri, bahkan vitalitas pun juga sudah terbukti gitu. Jadi ternyata ketika orang depresi dan stres itu menurunkan tingkat libido, Mas William. Mhm. Gitu. Jadi itu ternyata ketika ketika kita marah itu tuh malah membuat vitalitas kita berkurang dan rasa kepercayaan diri dan harapan kita tuh juga berkurang. Mhm. Yang ketiga, dampak berikutnya adalah mereka yang memaafkan lebih mampu mengelola emosi negatif dibandingkan yang menyimpan dendam. Mhm. Gitu. Jadi eh, orang-orang yang penuh dengan kebencian, otaknya itu jahat jadi toksik banget gitu. Jadi beda sekali dengan orang-orang yang pikirannya baik ya. Orang-orang sekitarnya tuh dapat merasakan bahwa di orang-orang itu ya kan ini lovable, menyenangkan berada dengan orang-orang. Nah, jadi itu penelitian dari Frederick Luskin. Lalu secara fisik dari jurnal Behavioral of Medicine juga menunjukkan secara biologis ya, tekanan darah lebih rendah, detak jantung lebih stabil, sistem imunnya lebih kuat. Ternyata sel darah putih kita itu menunjukkan kalau misalkan kita hatinya bahagia, imun kita juga lebih kuat gitu loh. Jadi makanya waktu COVID masih ingat gak? Justru kita nggak boleh sedih, nggak boleh marah, Ya. harusnya happy gitu ya. Orang-orang tua juga jangan dibuat stres gitu. Karena apa? Ternyata hati yang gembira itu korelasinya dengan kesehatan tubuh dan jiwa kita juga. Ya, nah Mhm. jadi itu yang penelitian yang saya angkat untuk pembicaraan pada malam hari ini. Oke, nah kalau gitu Mas Harmoni, di malam hari ini kan pasti kita banyak berketemu dengan saudara, dengan rekan-rekan mungkin tetangga gitu ya, teman-teman kantor juga udah mulai saling memaafkan. Nah, cara kita supaya tulus itu caranya gimana, Mas? Mungkin Hmm, ini kan juga dibutuhkan semacam usaha gitu ya. hmm. Kalau mungkin ada semacam sugesti, ya udahlah, toh itu juga masih bisa dimaafkan apa yang telah dilakukan gitu. Misalnya dengan mantan pacar atau mungkin mantan pasangan gitu ya. Ya Ya, udahlah, ya, toh ya. juga memang jalannya. Apakah kita harus bersugesti seperti itu atau gimana nih Mas? Caranya Mas yang mungkin bisa dipraktekkan secara praktis kepada smart listeners. Oke, baiklah. Jadi aku setuju ya, aku ngomong kayak gini nih, aku nggak pengen cuman sekedar um, teori gitu ya. Saya mengerti, saya pun pernah ditipu, saya pun pernah dikhianati, kayak aku pun juga pernah ditipu dan dikhianati berkali-kali gitu ya. Uh, kita tahu kebenaran bukan berarti mampu mempraktekannya, Mas William. Gak semudah itu. Ya, jadi memaafkan itu memang gak semudah bilang aku maafin kamu di Ya. mulut doang. Tapi bibir udah ngomong, dia udah ngucap, tapi hatinya masih nyesek gitu loh. Ya, tapi ini yang saya praktekkan dan ini saya betul-betul merasakan manfaatnya. Saya akan ajarkan beberapa cara konkret dan bertahap supaya kita bisa memaafkan dengan tulus. Kata kuncinya tadi bagus sekali dari Mas William. Hmm. Tulus ya. Kayak lagu ya gitu ya. Jadi bukan sekedar formalitas, sopan-sopanan, tapi betul-betul tulus dari dalam lubuk jiwa dan hati sampai kita rasakan ke dalam jiwa kita. Ya, ada 7 cara. Yang Mhm. pertama, saya harus ngomong, akui rasa sakitnya. Jangan Ampuni. diakui. Saya mengakui memang saya sakit. Mhm. Gue sakit hati, gue kecewa karena, nah itu lengkapin ya. Ditulis gitu ya. Di jurnal gitu ya. Di jurnal ditulis gitu ya. Gue sakit hati, gue kecewa karena, lengkapin kalimat. Lengkapin. Mhm. Jadi kalau memang jangan buru-buru ngucapin mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau memang belum jujur sama diri sendiri dan mengakui luka itu, kita memang terluka. Ada loh orang-orang yang nggak mengakui, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, padahal di dalam jiwa hatinya luka. Padahal seperti itu. Mhm. Banyak orang Indonesia yang kayak gitu, makan dalam sampai Makan sakit, dalam. gitu ya. Nah, jadi yang kedua adalah bedakan antara memaafkan dan membenarkan. Nah, Mhm. maksudnya gimana tuh Mas? Memaafkan tuh bukan berarti kamu setuju dengan kesalahan orang itu loh. Ya, ingat ya.
Memaafkan bukan berarti setuju dengan kesalahan orang itu. Tapi kamu hanya memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu mengendalikan hidup. Jadi maksudnya kalau misalkan memaafkan itu ya artinya kita let go gitu loh. Kita biarkan itu perasaannya nggak mengendalikan diri kita. Ya, jadi membenarkan itu bukan berarti kayak tadi saya bilang utang ratusan jutanya hilang. Enggak. Ya, kalau kamu memang sudah ditipu, dihianati, dia hamil di luar nikah, ya sudah, let go gitu. Bukan berarti kita membenarkan tindakan itu, tidak. Artinya memaafkan itu supaya kita bisa lepas gitu. Ya, supaya kita bisa kontrol hidup kita. Ya, dia mungkin merenggut 20 tahun hidup kamu gitu ya. Dia sudah menghabiskan harta kamu, tapi sudah. Kalau kamu sayang sama diri kamu sendiri, fokus untuk melepaskan. Oke. Karena itu capek, ya. Nah, yang ketiga. Terus ya Mas, tahan dulu sebelum kita masuk yang ketiga. Oke. Dan ini poin yang sangat penting nih ya, bahwa kita memaafkan tapi belum tentu kita membenarkan. Siapa tahu memang yang dilakukan salah gitu ya. Misalnya tadi menipu kita atau mengecewakan kita, cheating, selingkuh gitu buat Anda yang mungkin punya pasangan. Ya kita nggak mungkin dong membenarkan, itu kan hal yang memang sudah jelas-jelas salah, tapi memaafkan itu sebenarnya fungsinya adalah ke diri kita sendiri. Dan masih ada sesi selanjutnya, Smart Listeners, silakan Anda boleh ke YouTube channel Smart FM, karena kami juga sedang live streaming di sana. Tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Anda yang mendengarkan di 6 kota, kami ucapkan selamat malam dan selamat Idul Fitri. Selamat menikmati liburan Anda di malam hari ini sambil mendapatkan ilmu dari Mas Harmoni Ezra tentang the power of forgiveness. Tadi sudah ada 2 ya yang disampaikan. Nah, poin apa lagi nih Mas yang sebetulnya penting dari kaitannya the power of forgiveness ini? Ya, ini saya mau emphasize yang kedua karena seringkali orang salah ya. Bedakan Anda membenarkan dan memaafkan. Membenarkan, kalau memaafkan belum tentu membenarkan kesalahan mereka. Ya udah maafin aja. Tapi ya biarkan hukum yang bergerak atas kebenaran itu sendiri. Ya, oke. Yang ketiga, lepaskan ekspektasi bahwa mereka harus menyesal. Nah, kadang-kadang nih kalau kita sudah dihianati, sudah disakiti, kita tuh kayaknya pengen balas betul. Kayaknya rasanya pengen balas. Kadang kita nunggu orang sadar harus minta maaf dulu. Padahal maaf yang tulus itu ya dari niat kita yang untuk bebas. Karena capek marah. Bukan tergantung dari reaksi mereka. Kan kita kan reaksi naturalnya mereka itu kan umumnya kayak gini ya Mas. Ya ampun orang itu kok gak minta maaf ya, kok gak gini ya, kok gak begitu ya. Nah, kalau kebahagiaan kita diatur dari reaksinya mereka, capek. Ya. Jadi kita yang bertanggung jawab atas kebahagiaan dan emotional well-beingnya kita masing-masing, bukan atas reaksi orang lain. Ya, jadi nggak usah nunggu reaksi mereka harus minta maaf, mereka harus nyesel dulu. Ya, ya jangan-jangan mereka punya gangguan jiwa yang mereka atau memang orang jahat, ya memang ya mereka memang malah happy setelah mengkhianati kita. Ya, capek kalau nunggu mereka minta sama kita mah. Gitu. Ya, yang keempat, tulis semua perasaan kita di dalam kertas yang tadi saya sudah sampaikan. Ini sudah terbukti psychology of journaling itu very very powerful untuk kita melepaskan dan lega dari rasa sakit. Tulis saja, aku sakit hati karena aku berharap dia supaya, tapi aku memilih untuk, ya. Menulis ini bisa jadi proses detox emosi supaya kita bisa melepaskan. Saya garis bawahi kata kuncinya detox emosi. Detox emosi itu bentuk bahwa kita satu tadi proses yang saya sudah sampaikan, mengakui itu proses penting dalam memaafkan. Ya, proses penting itu mengakui, yes saya sakit, ya saya punya harapan supaya dia bisa gini. Tapi aku memilih untuk aku memaafkan supaya aku bebas. Aku memilih memaafkan karena Tuhan saya memaafkan saya. Saya diperintahkan untuk memaafkan karena Tuhan sayang sama saya. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita sadari. Ya. Dan yang kelima, doakan orang yang menyakitimu. Waduh. Gimana nih ngedoainnya? Aduh. Udah ditipu ratusan juta masa ngedoain sih Mas? Itu kan pertanyaannya dong. Aduh, ya saya ngomongin ini juga susah ya. Tapi ini Pak Yakub, saya belajar dari keteladanan Pak Yakub. Terus terang, ya saya belajar dari keteladanan Pak Yakub yang ya namanya menjalankan kebenaran itu ya nggak mengikuti apa kata hati, tapi mengikuti apa kata kebenaran, gitu. Ya, jadi ya mendoakan itu bicara tentang curhat sama Tuhan sebetulnya. Walaupun sulit, tapi ini berat ya, tapi ampuh banget. Karena doa itu bisa melembutkan hati. Jadi mulailah dari kata sederhana ya. Kayak ya Allah gitu, aku belum bisa ikhlas nih, tapi bantu aku agar nggak benci dia lama-lama, biar hati ini bisa luluh. Ya Tuhan, aku pengen bisa lepas dari beban pikiran ini, aku capek. Aku mau belajar mengampuni dan memaafkan dia. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita belajar praktekkan. Susah ya Tuhan, kayak curhat. Ya. Ya, dan mendoakan juga Tuhan supaya aku berdoa supaya dia bisa mulai dari situ kita berangkat Tuhan, supaya aku lepaskan supaya dia bisa menemukan jalan kebenaran, biar Engkau ajar dia sesuai dengan caramu Tuhan. Karena kita serahkan hak kita untuk balas dendam itu kepada Tuhan. Itu bentuk dari doa. Karena kadang-kadang di luar kontrol ya Mas. Gitu, mungkin orang itu udah kabur ke luar negeri lah atau kemana, atau ya udah di luar dari jangkauan kita aja. Kita ya cara terbaik adalah kita berdoa, minta Tuhan, biarkan Tuhan yang
menyelesaikan urusan tersebut gitu. Karena dia yang mencipta langit dan bumi, dia yang memegang segala sesuatu hal, dan dia pasti tahu umat-umatnya isi hati. Jadi nggak salah ketika kita berdoa dan mendoakan mereka. Oke, Ya. nah mendoakan mereka ini berarti mendoakan orang-orang tersebut yang mungkin membuat kita kecewa atau melakukan kesalahan gitu ya, Mas. Hmm. Ya kita doakan saja menemukan jalan yang benar ya nggak sih, Mas? Bukan ngedoain Iya. yang kalau ngedoain yang jelek-jelek kan berarti juga ada energi negatif yang masuk ke kita dong. Oh, betul sekali Mas William. Terima kasih sudah menekankan hal tersebut. Betul sekali. Jadi mendoakan bukan hal-hal yang jelek-jelek, tapi supaya menemukan jalan kebenaran. Kebenaran itu termasuk dengan ganjaran nggak? Oh ya tentu lah, gitu loh. Tuhan kan nggak merem ya. Tuhan tuh adil gitu. Dia bekerja melalui batas akal dan pikiran kita. Tapi kalau kita belajar untuk melepaskan hak tersebut kepada Tuhan ya, nanti kita jadi lebih lepas gitu. Jadi bukan hak kita untuk memberikan ganjaran ke mereka. Ganjaran itu urusannya Tuhan. Gitu Mas William. Jadi doanya kita ini bukan untuk biar dia dihukum, biar dia apa, biar dia apa, biar dia apa. Biarkan dia menemukan jalan kebenaran. Gitu. Karena kebenaran itu macam-macam bentuknya, Mas. Gitu. Ya. Baik, berikutnya Mas. Iya. Nah, ini mungkin karena apa ya? Kan ada yang juga santet segala macam ya, Mas ya, gitu loh. Biar kamu aku santet, biar kamu sakit segala macam. Jangan. Itu malah capek loh, Mas William. Beneran. Capek dan mahal. Baru Iya gitu. Jadi saya sarankan untuk udahlah mendoa, nggak usah disantet-santet, capek, mahal gitu ya. Buat jiwa kita aja supaya sehat ya. Buat healing aja. Ya. Nah, yang keenam, bayangkan kamu dikasih kesempatan kedua. Nah, ini penting. Membayangkan bahwa kita ini dikasih kesempatan kedua. Pernah nggak sih kita nih nggak sadar menyakiti orang lain tanpa sadar? Kalau kamu layak dimaafkan, masa orang lain juga nggak layak diberikan ruang untuk belajar? Emang saya sempurna Mas William? Enggak. Saya juga pernah gagal. Saya cukup yakin Mas William juga. Saya pernah yakin smart listeners pun juga pernah mengalami kegagalan. Bayangkan pada saat kita lagi gagal-gagalnya, tapi kita dapat kesempatan kedua. Aduh, itu rasanya bahagia sekali Mas, gitu. Jadi bayangkan kalau misalkan kita yang memberikan kesempatan kedua buat orang lain, tapi kita juga pada saat masa-masa genting, kita juga diberikan kesempatan kedua. Itu betul-betul menyembuhkan Mas, gitu ya. Jadi imajinasikan skenario tersebut, maka kita akan lebih mudah untuk berempati dan bisa melepaskan. Dan yang terakhir, ulangi prosesnya berkali-kali. nggak kali ya. Iya, ya karena memaafkan tuh nggak instan, Mas. Kadang perlu kita ulang setiap kali rasa kecewa itu muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Dan itu nggak membuat kita gagal, justru itu kita membuat kita semakin bertumbuh. Ya, jadi ya prosesnya lama-kelamaan mungkin dulu dihantuinya seminggu tiap hari. Ya lama-kelamaan seminggu cuma 3 kali. Ya lama-kelamaan seminggu cuma sekali. Ya lama-lama nggak ingat sama sekali ya. Intervalnya berkurang. Gitu loh, Mas. Ya, jadi saya ulangi ya, akui rasa sakitmu, bedakan antara memaafkan dan membenarkan. Yang ketiga, melepaskan ekspektasi bahwa mereka harus minta maaf, harus beresin, harus bla 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 bla. Ya. Keempat, tuliskan perasaan semuanya di atas kertas. Kelima, doakan orang yang menyakitimu. Yang keenam, bayangkan kamu dikasih kesempatan kedua juga. Dan yang terakhir, ulangi prosesnya. Ketika kita menjalankan hal tersebut, maka kita akan hidup dengan damai. Apalagi di bulan suci ini ya Mas ya. Kita masih mulai dari langkah kecil gitu. Mulai dari langkah kecil dan ulangi prosesnya. Kalau misalnya baru satu kali itu mungkin baru awal ya, dan masih ada rasa-rasa mengganjal, jadi Anda bisa mengulangi proses yang tadi disampaikan oleh Mas Harmoni. Salah satunya juga adalah bagaimana kita tidak menggunakan mungkin hal-hal yang tidak baik gitu ya Mas. Misalnya ada yang bikin kita jengkel, kita sampai mungkin nyuruh orang untuk membuat orang tersebut kesal gitu ya. Ada yang sampai sewa preman gitu ya Mas. Capek mahal. Ya, ya. Kan juga sebetulnya fakta loh Mas di lapangan bahwa itu kan juga kaitannya ya karena dia tadi belum puas gitu ya, dan akhirnya juga kriminalitas jadi meningkat, mungkin juga akan berurusan dengan hukum
Nah, ini boleh nih di-highlight, Mas, bahwa ketika rasa dendam itu masih ada, mungkin kalau kita sudah nggak terkendali, ya akan berefek hukum juga. Silakan, Mas Harmoni. Balik lagi, ini bagus sekali ya, Mas William ya. Efek hukum itu bicara kebenaran. Jadi saya poin yang tadi saya ingin sampaikan, membenarkan dan memaafkan itu dua hal yang berbeda. Kalau memang misalkan hutang atau enggak penipuan yang berkaitan dengan uang, yang memang harus ada hukum, hukum negara yang perlu berjalan, ya perlu dijalankan, Mas. Oke. Gitu. Tapi kan saya bilang memaafkan ini adalah untuk kebutuhan spiritual dan jiwa kita secara psikologis. Jadi ketika kita menjalankan kasus-kasus yang memang kebenaran hukum di Indonesia harus berjalan, ya jalankan yang memang seperti itu. Tapi dengan resiko bahwa harus, ya kita tahu ya, hukum pun juga tidak murah ya. Ada hal-hal yang memang perlu diperjuangkan. Yang saya bilang nggak perlu itu santet-santet itu loh, Mas, nggak perlu. Gitu loh. Ya kalau misalkan bicara tentang misalkan hukum, ya kalau kita melanjutkan ke dalam proses hukum itu akan siap-siap ada biaya dan kosnya, dana capek. Mau kita sewa, kalau misalkan mau sewa preman, aduh kayaknya nggak perlu tuh karena ilegal juga gitu kan. Nah jadi lebih baik kalau misalkan ada hal-hal yang memang kita perlu rilis dan lepaskan agar jiwa kita sehat, ya lebih baik kita nggak usah sewa preman ataupun sewa ilegal atau nggak santet-santet gitu. Tapi kalau misalkan yang berjalan untuk sesuai dengan kebenaran hukum yang memang di Indonesia perlu jalankan karena kebenarannya harus berjalan gitu. Ke lembaga yang resmi ya, Mas. Ke lembaga yang resmi, karena kalau misalkan tidak malah buntutnya belakangannya capek, Mas. Kita yang bukan hanya capek, tapi kita kelilit kejebak sama urusan yang lebih dalam lagi, Mas, gitu. Karena kan ya silakan Mas William. Jadi memang sebetulnya tipe-tipe permasalahan kan juga berbeda-beda ya, Smartisus ya, dan tentunya Anda bisa menakar mana yang kira-kira Anda bisa ke proses hukum atau enggak gitu ya. Tapi yang pasti dari hati Anda harus sudah mulai memaafkan supaya Anda bisa menjalani hari-hari berikutnya itu lebih lega dan lebih bahagia. Masih ada sesi selanjutnya, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959
Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Corrector. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career bersama dengan Mas Harmony Ezra menemani libur lebaran Anda, Smart Listeners. Ini ilmu banget ya buat kedamaian jiwa kita bahwa kekuatan memaafkan itu sangat penting dan perlu kita tanamkan. Nah, pertanyaannya Mas, sebelum kita ke kesimpulan. Kalau misalnya yang mendengarkan kita di malam hari ini adalah orang yang berbuat salah. Nah, ini mungkin bisa di-highlight sedikit nih. Aduh, saya habis membuat kecewa pasangan. Oh, saya baru saja melakukan satu hal yang mungkin di luar jalan yang benar gitu. Nah, ini gimana nih Mas Harmony? Jadi, sorry, boleh diulangi konteksnya untuk dimaafkan ya? Sorry, gimana Mas William? Andainya di malam hari ini ada smart listeners yang mendengarkan yang baru saja melakukan kesalahan. Dia yang melakukan kesalahan. Apakah kita perlu meminta maaf atau mengakui kesalahan kita? Ini bagaimana, Mas? Oke, nah ini penting ya, bagus sekali Mas William. Ada istilah yang kita sebut sebagai rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini adalah bentuk dari proses kita bersama dengan orang yang bersangkutan dengan kita ya, gitu ya. Kita meminta penyelesaian secara jelas, gitu ya. Rekonsiliasi ini adalah ada 3 skenario yang akan terjadi, ya. Skenario terbaik dulu, saling memaafkan, sama-sama melepaskan. Nah, itu yang kita harapkan di semangat hari raya ini ya Idul Fitri ini, gitu ya. Nah, tapi permasalahannya kan tidak seindah itu kadang-kadang, gitu kan. Yang satunya, skenario kedua, Anda minta maaf, yang satunya tidak bisa lepas. Nah, proses seperti ini proses yang kedua ini adalah Anda belum siap minta maaf, dia juga masih tidak bisa minta maaf. Nah, proses seperti ini masih lebih capek nih, karena dua-duanya masih punya versi kebenarannya masing-masing. Di sini perlu titik mediator untuk menengahi agar semua orang kan punya versi kebenarannya masing-masing, sehingga butuh konsultan yang bisa melerai kondisi ini. Ya, karena setiap orang jangan sampai marah dan jengkel karena kebenarannya masing-masing. Ya, jadi ada lembaga arbitrase makanya, gitu kan? Ada lembaga mediator, bahkan ada lembaga konseling yang bisa membantu Anda sebelum terjadinya perceraian, sebelum terjadinya pecah kongsi dan lain sebagainya. Ya, jadi make sure ketika Anda memang melihat masalah itu, carilah dan punya semangat untuk menyatukan kembali ya, carilah orang-orang profesional melakukan hal tersebut. Yang ketiga, ya tadi saya ceritakan, kalau misalnya satunya Anda memang mengakui salah dan Anda lagi minta maaf tapi belum dimaafin ya, dan yang terakhir, yang harus Anda lakukan ya, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Kalau misalnya Anda terus-menerus minta maaf, tapi ya carilah jalan damainya seperti apa. Misalkan saya memang sudah ketipu nih 100 juta, Anda juga belum bisa balikin 100 jutanya ke orang yang Anda pinjam gitu kan. Ya cari jalan keluarnya dicicil. Usaha ya, Mas? Usaha. Supaya kita bisa menemukan jalan damai antara kita berdua. Saya tuh selalu mengajarkan bahwa nama baik itu lebih penting daripada harta yang kita punya hari ini. Jadi jangan sampai kita merusak nama baik karena duit bisa dicari lagi. Ya. Gitu. Jadi namanya kehidupan ya Mas ya, kita bisa aja tidak sengaja gitu ya melakukan sesuatu hal yang mengecewakan. Nah, nanti kalau misalkan ada banyak pihak yang mungkin dirugikan,
kita berusaha untuk menjaga nama baik dengan memberikan effort-effort yang menjaga hubungan dengan baik, maka kita kan tidak kehilangan nama baik dan kepercayaan itu kita akan hidupnya damai sampai kita tua, Mas. Gitu. Ya ini bagus sekali Mas William menggali sampai sini ya, karena skenario di kepala banyak orang pasti nggak nyampe sana. Gitu. Jadi untuk Anda yang melakukan kesalahan, yang mungkin tadi ya salah satunya masalah uang gitu ya, kalau misalnya Anda kabur pernah melakukan satu apa gitu ya permasalahan dengan orang lain, ya boleh Anda ada itikat baik untuk dicicil dan dikomunikasikan, karena itu juga sebetulnya berkaitan juga dengan kedamaian diri Anda. Iya, Smart. rekonsiliasi dan temukan kesepakatan jalur di mana Anda bisa berdamai. Ya, Hmm. rekonsiliasi. Gitu. Itu hanya salah satu contohnya ya, mungkin dalam sehari-hari mungkin Anda pernah berkata kasar, mungkin Anda juga bisa minta maaf gitu ya. Ini Betul, ya. betul. Jadi nggak harus soal masalah uang tadi ya, seperti karena banyak hal di dalam kehidupan kita. Nah, Mas Harmoni, terkait dengan topik kita, apa yang ingin disampaikan the power of forgiveness ini? Silakan. Jadi mungkin hal-hal yang membuat kita dihantui itu ada banyak hal ya, tapi ini saya coba sebutkan yang seringkali membuat kita tersakiti ya. Dihianati oleh orang terdekat, disakiti tapi mereka nggak pernah minta maaf, dianggap remeh, dipermalukan, disakiti secara fisik, dilecehkan, dan mungkin Anda muncul perasaan nggak adil gitu ya. Dan hal-hal tersebut itu yang membuat kita jadi lukanya sangat dalam gitu ya. Dan mungkin Anda marah sama situasi, marah sama kondisi, marah sama orang lain. Itu yang membuat kita harus sama-sama sadar hari ini bahwa oke, memaafkan itu ternyata manfaatnya buat diri saya ya, bukan buat orang lain ya. Memaafkan itu ternyata dampaknya itu sebesar itu ya. Penelitian pun juga sudah membuktikan bahwa jiwa kita itu penting untuk kita jaga. Ya, jadi itu aja yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa kita harus dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri ini, mari kita sambut dengan hati yang pulih, bukan dengan hati yang pahit. Ya, jadi itu saja. Dan tentunya kami dari tim Smart Character and Career mengucapkan selamat Idul Fitri, Smarters, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Anda yang terlewatkan di malam hari ini, Anda masih bisa menyaksikan perbincangan Smart Character and Career di YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana. Terima kasih banyak Mas Harmoni atas waktunya. Dan kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik menarik dan inspiratif lainnya. Dan Smarters, demikian perbincangan saya bersama dengan Mas Harmoni Ezra. Akhirnya saya William Darmawan. Dan saya Dr. Harmoni Ezra. Mengucapkan terima kasih. Smart Character. We are life transformer and we are changed to change the world. Sampai jumpa. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character.